bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Senang sekali ya untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bertatap muka dalam kegiatan pendampingan individu yang ke-7. Tanpa terasa ya Pak ya, berasa kita kemarin melaksanakan Loka 7 yang sangat begitu spektakuler dan juga tidak mudah dilupakan dari ingatan kita dengan undangan yang begitu banyak, kemudian kekompakan antar PP dan juga para CGP-nya sangat kental sekali. Ini merupakan suatu momen yang tidak bisa kita hapus dari memori kita ya Pak. Nah sebelumnya juga Pak, saya ingin menanyakan bagaimana pesan dan kesan Bapak terhadap Lokakarya yang baru diselenggarakan kemarin Pak. Alhamdulillah Lokakarya 2 hari kemarin itu dilaksanakan dengan sempurna gitu, sempurna. Kami merasa puas, satu kelompok dan teman-teman yang lain juga keseluruhan di CGP Angkatan 3. Tentunya hal ini karena kolaborasi dan kekompakan dari semua pihak. Kami dari kelompok juga mempersiapkan diri jauh-jauh hari, ingin tampil seoptimal mungkin agar kami sebagai guru penggerak itu bisa menyuguhkan hal-hal atau aksi nyata yang perlu diketahui oleh orang lain. Dan alhamdulillah dari para pemangku kebijakan juga hadir, jadi kami sangat senang sekali saat itu. Ya, sangat mengapresiasi banget ya Pak ya untuk kegiatan kemarin. Saya juga melihat perencanaan yang begitu matang, kemudian juga kerjasama Bapak dengan rekan-rekan Bapak juga ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Walaupun menyita waktu dan pikiran, tapi alhamdulillah semua terbayar sudah ya Pak dengan kegiatan yang begitu sukses. Dinikmati prosesnya. Sekali lagi selamat ya Pak ya atas pencapaian proses hasil yang sudah Bapak rasakan di Loka ke-7 kemarin gitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk sekarang kita sudah memasuki kembali di pendampingan individu yang ke-7. Kali ini kita akan bahas mengenai diskusi mengenai tugas modul 3.3. Nah Bapak, saya juga ingin mereview apa saja nih kegiatan selain kemarin dari Lokakarya, apa saja yang sudah dilakukan Bapak selama 1 bulan terakhir ini Pak? Ya, untuk modul 3.3 ini pengelolaan program yang berdampak pada murid itu merupakan bagian dari materi paket modul 3. Jadi program ini sudah saya lakukan dan tertuang dalam bentuk aksi nyata. Saya praktikan program ini dengan nama kegiatan selanjutnya diberi nama pemimpin pembelajaran di kelas. Kalau ditampilkan waktu di kegiatan Lokakarya itu berjudul pemetik jambu. Oke, alhamdulillah kemarin juga antusias dari para pengunjung sangat bagus sekali ya Pak ya dengan karya yang Bapak bawakan. Sekali lagi selamat atas program yang sudah Bapak idekan, yang ini merupakan salah satunya adalah bagian dari proses yang sedang dijalani dalam pembentukan proses ataupun program yang berpihak pada murid ya Pak ya. Nah kemudian Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak selama membuat tugas tersebut? Perasaan saya sangat bahagia karena saya dapat melaksanakan aksi nyata dari program yang telah dirintis sesuai dengan harapan modul 3.3. Tugas ini sebenarnya diilhami dari konsep Bagja
yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, kemudian apa nih Pak pembelajaran yang dapat Bapak dapatkan selama pembuatan tugas tersebut Pak? Pembelajaran yang saya dapatkan selama pembuatan tugas ini adalah saya dapat merasakan menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran, sementara siswa berperan aktif. Nah, peran siswa yang memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pembelajaran ini sehingga lebih bermakna lagi. Nah, kemudian apa rencana Bapak terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut Pak? Rencana saya terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan aksi nyata tersebut adalah sesuai dengan harapan program Merdeka Belajar. Saat ini bukan lagi saatnya kegiatan belajar mengajar, di mana guru adalah pengajar dan siswa melakukan kegiatan belajar dengan sumber belajar hanya guru. Jadi saat ini telah berubah menjadi kegiatan pembelajaran di mana antara guru dan siswa bisa bergantian menjadi pengajar dengan sumber belajar yang variatif, bisa dari guru, bisa dari siswa, internet, buku, kejadian nyata atau lainnya. Nah, jadi di sini ada berbagi peran ya Pak ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas berbagi Bapak mengenai diskusi tentang modul 3.3. Kita lanjutkan ya Pak ya ke sesi berikutnya, yaitu mengenai refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan ke belakang. Nah, setelah Bapak menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa nih Pak yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru di sekolah Pak? Ya, setelah saya menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan yang saya rasakan yang berkaitan dengan kompetensi saya sebagai guru adalah kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang mencakup komunitas praktik, terus pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan siswa, serta kompetensi lain dalam pengembangan diri maupun sekolah. Banyak hal Bu yang saya dapatkan. Di antaranya yang pertama, kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Seperti apa Pak? Seperti kita menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi, jadi dari intern. Terus yang kedua, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Nah, terus yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain untuk pengembangan karir. Dan berikutnya, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Kemudian Pak, ini sebagai pemimpin pembelajaran juga Bapak mungkin sudah merasakan seperti apa nih kiprahnya Pak? Kiprahnya adalah yang pertama, memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Terus yang ketiga, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Serta yang keempat, melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Oke, nah untuk manajemen sekolah juga mungkin ini kan ada pengaruhnya juga ya Pak ya. Nah, seperti apa nih memimpin dalam manajemen sekolah? Untuk memimpin manajemen sekolah, yang pertama, memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Jadi guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus berdasar pada visi yang ada di sekolah. Terus yang kedua, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Oke, kemudian Pak, terkait nih dari isi modul 3.1 itu kan terdiri dari beberapa modul ya Pak ya. Nah, Bapak bisa jabarkan Pak dari komponen-komponen modul tersebut Pak. Jadi selama 8 bulan itu saya selaku calon guru penggerak sudah mempelajari 3 paket modul. Terdiri dari paket modul 1 4 modul, paket modul 2 3 modul, dan paket modul 3 3 modul. Untuk paket modul 1 itu terdiri dari 1.1 paradigma dan visi guru penggerak. Terus 1.2-nya nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terus 1.3-nya membangun visi guru penggerak, dan modul 1.4-nya membangun budaya positif di sekolah. Oke, untuk modul 2 Pak ada apa saja? Untuk modul 2-nya ada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran emosi dan sosial,
modul 2.3 tentang coaching. Oke, satu modul lagi Pak, itu ada apa saja nih di modul 3? Ya, di paket modul 3 ada 3 modul. Yang pertama 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, 3.2-nya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang 3.3-nya pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hebat Pak, ini sudah di luar kepala ya Pak ya. Jadi Bapak alhamdulillah sudah menguasai dari 3 modul beserta dengan bagian-bagiannya itu sudah sudah di luar kepala, dan juga Bapak sudah mempraktekkan langsung kepada peserta didik Bapak. Oke Bapak, selamat sekali lagi ya dengan pembelajaran yang modul yang Bapak dapatkan dari pembelajaran guru penggerak ini. Nah, kemudian Bapak berdasarkan yang Bapak alami ini, perubahan apa saja yang terjadi pada diri Bapak setelah Bapak menjalani program 8 bulan ini, khususnya yang dirasakan kepada murid Bapak? Ya, perubahan yang terjadi pada murid saya adalah dari cara mengajar guru membuat murid rajin belajar. Terus yang kedua, murid riang karena ada sekali-kali ice breaking. Terus siswa tidak takut menjawab salah karena akan diluruskan oleh guru. Nah, terus murid mengerjakan tugas sesuai dengan yang murid senangi, bisa PowerPoint, bisa video, dan lain-lain. Terus tidak ada ejekan ketika salah satu siswa menjawab salah, gitu, tapi kita coba luruskan. Terus murid lebih senang berkelompok daripada tugas individu. Oke, nah tadi di titik menitik berarti ada ice breaking ya Pak ya. Yeah, jadi tidak hanya di TK, sekarang di SMA juga sudah dipraktekkan ya Pak ya ice breakingnya. Jadi jangan lupa bahagia ini. Ya, jadi untuk membuat kesan bahagianya di sana ya Pak ya. Nah, kemudian apa saja nih hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan Pak? Hal yang membuat perjalanan 8 bulan program ini sangat memuaskan itu karena yang pertama, saya mengajak murid dan memotivasi murid untuk dapat melibatkan diri dalam program yang berdampak pada murid ini. Terus yang kedua, saya mendapat bantuan dari pihak murid, diwujudkan dalam bentuk semua murid mau berperan aktif dalam pelaksanaan program. Nah, kemudian apa saja nih hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi saya karena semakin banyak mengetahui berbagai hal. 10 modul guru penggerak yang selanjutnya setelah tergerak untuk mempelajari, langkah berikutnya bergerak dengan menteladani, dan selanjutnya menggerakkan komunitas untuk turut terlibat dalam kegiatan ini. Baik Bapak, terima kasih atas berbagi Bapak dalam pelaksanaan ataupun Bapak mengimplementasikan ketiga modul di PGP ini ya Pak, nanti ataupun refleksi dan perubahannya selama 8 bulan yang Bapak lalui itu ya. Baik Pak, kita lanjutkan ke instrumen berikutnya, yaitu mengenai refleksi penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan juga ini dampaknya terhadap rekan sejawat Bapak. Nah, sejauh ini Bapak sudah merintis komunitas praktisi ya Pak ya di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, bagaimana nih Pak peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Setelah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah, peran komunitas ini terhadap proses belajar saya adalah simbiosis mutualisme. Jadi di awal saya sharing materi kepada komunitas, selanjutnya ada pengembangan dan tindak lanjut sehingga saya pun jadi belajar lagi, sehingga saling melengkapi hasanah keilmuan serta wawasan. Jadi ada timbal baliknya ya Pak ya. Nah, kemudian apa saja nih perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak? Perubahan yang menyenangkan yang saya alami dari rekan di komunitas praktisi saya adalah penunjukan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Jadi kalau awalnya didorong-dorong, sekarang timbul dari diri sendiri gitu. Terus partisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah juga, serta komunitas lain untuk pengembangan karir. Jadi di MGMP juga sangat responsif sekali gitu. Terus saya juga berusaha untuk menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Walaupun kadang-kadang ya emosi dan lain suka ingin muncul, tapi ya kita coba tahan. Oke Bapak, terima kasih ya yang sudah mensosialisasikan apa yang menjadi kemampuan Bapak di komunitas praktisi baik di sekolah maupun di lingkungan luarnya ya Pak ya. Nah, kemudian apa nih rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai Pak?
Setelah program ini selesai, rencana yang akan saya lakukan di komunitas praktisi saya adalah melakukan pengimbasan agar semakin banyak guru yang mengetahui dan semakin banyak murid yang mendapatkan dampak positif dari program ini. Kebetulan kemarin juga kita sudah melaksanakan dengan MGMP Ekonomi itu. Kemarin dilaksanakan di hari Sabtu kemarin tanggal 21. Bapak di sana bertindak sebagai pemateri. Nah, kemudian Pak, respon dari rekan-rekan MGMP di sekolah lain gimana Pak? Di MGMP yang lain juga sama, seperti teman saya juga Pak Jeffrey di mata pelajaran geografi. Dia dalam waktu yang sama hari Sabtu kemarin bertempat di SMA Jalsana. Kalau saya bertempat di SMA 2 Kuningan. Berarti sudah ada pembahasan ya Sudah Pak ada ya? pembahasan. Nah, kemudian pesertanya banyak nggak Pak? Pesertanya alhamdulillah sangat antusias sekali. Guru-guru se-Kabupaten Kuningan ikut terlibat di situ di dalamnya. Boleh tahu Pak untuk pelaksanaan waktunya berapa jam, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kegiatan dimulai dari jam 8 pagi Pak Bu sampai jam 12 siang. Gitu. Dengan peserta sesuai dengan jumlah guru ekonomi se-Kabupaten Kuningan ada 88 orang. 88 orang. Nah, kemudian Pak, apa nih yang menjadi dukungan yang Bapak perlu, dukungan apa yang perlu Bapak perlukan untuk komunitas praktisi agar terus bisa belajar bersama Pak? Ya. Dukungan yang saya perlukan untuk komunitas praktisi saya agar bisa terus belajar bersama adalah ketersediaan waktu yang benar-benar dipersiapkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan. Kadang-kadang setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Nah itu. Baik Terus, Bapak, yang masih bisa dilanjut? Berikutnya ada ini juga dukungan internal masing-masing itu juga akan lebih kuat daripada dukungan eksternal. Terima kasih Bapak atas berbagi di komunitas praktisi dan Bapak sudah menunjukkan kegiatannya di MGMP ya. Mudah-mudahan ini pembahasannya bisa terus tetap berlanjut sehingga banyak orang yang tergiur ataupun ingin mengikuti jejak Bapak yang sekarang Bapak sedang menggeluti gitu ya, khususnya di program guru penggerak. Boleh tahu Pak, ini kalau misalnya untuk di SMA Negeri 2 sendiri ada berapa orang semuanya untuk calon guru penggerak di angkatan ke-7 yang sudah masuk? Kalau di awal yang ingin itu ada 4 orang, tapi sekarang yang sudah mulai mendaftar itu ada 2 orang. Yang boleh kemana? Yang 2 orangnya lagi itu karena belum mencukupi 5 tahun masa kerja. Dan yang satunya lagi karena usianya 5 tahun menuju pensiun. Mudah-mudahan yang 2 itu bisa lolos ya Pak ya, mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik Bapak, terima kasih ini atas berbagi dalam penerapan komunitas praktisi, dan ada satu sesi lagi yang akan kita diskusikan yaitu mengenai rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian ataupun evaluasi rencana tindak lanjut CGP pasca pendidikan. Sebentar lagi kita akan merampungkan ya Pak kegiatan kita, tinggal 2 bulan ke depan ya Pak, yang nggak terasa nih begitu proses yang kita lalui sudah 7 ya Pak, 7 bulan gitu ya, tanpa terasa kalau misalnya emang dilihat Pak ini berat tapi dijalani alhamdulillah bisa nyampe ke arah sana ya Pak ya. Nah Bapak, setelah Bapak menyelesaikan program ini, apa nih kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Setelah saya menyelesaikan program ini, kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah yang pertama melibatkan warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, terus berikutnya juga melibatkan warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Terus berikutnya menyusun program di kelas sesuai dengan visi sekolah dan kebutuhan murid. Terus yang berikutnya memetakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan aktivitas di kelas yang berdampak pada murid. Serta berikutnya mengevaluasi ketercapaian program di kelas terhadap dampaknya pada kualitas belajar murid. Nah, kemudian apa nih yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Bapak dikembangkan? Kompetensi kepemimpinan sekolah yang tadi saya kembangkan itu karena program sekolah harus sesuai dengan visi pendidikan. Saya harus memimpin untuk mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid, serta memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Jangan sampai kita tidak seiring sejalan antara visi dengan apa yang kita ajarkan pada siswa.
Oke, jadi harus ada keselarasan. keselarasan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian apa nih indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan Pak? Indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang saya rencanakan adalah kesesuaian antara program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, kemudian apa saja nih potensi ataupun aset atau sumber daya internal dan eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut, Pak? Sumber daya yang saya petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi adalah 7 aset. Ada 7 aset sumber daya manusia, yaitu melibatkan orang tua siswa sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Terus kepala sekolah, teman sejawat, dan pemangku kebijakan. Itu bagian dari modal sumber daya manusia. Terus berikutnya ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, terus modal politik, serta modal agama dan budaya. Oke. Ya Bapak, dalam melaksanakan rencana pengembangan kompetensi ini tentunya kan ada kendala ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, yang menjadi kendalanya itu seperti apa Pak? Ya, kendala yang timbul ketika saya menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut adalah keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Kadang-kadang saya punya waktu, teman-teman tidak gitu. Terus dari segi tenaga juga saya sudah menyiapkan tenaga, namun teman-teman sudah merasa keletihan. Nah, terus berikutnya kita ingin mengumpulkan banyak orang, tapi kadang-kadang saya juga ingin memberikan konsumsi sementara biaya yang dimiliki sederhana gitu. Jadi di sini tetap ya belum ada kesempurnaan gitu ya Pak, karena orang-orang kan punya kesibukan masing-masing. Tentunya kita harus mempunyai strategi khusus, jadi harus ada yang dikorbankan akhirnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul tersebut Pak? Program ini berupaya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, jadi saya berupaya untuk, kalau tadi pakainya perasaan, jadi sekarang pakainya ya karena ini adalah sebuah kewajiban gitu, sehingga ya kita laksanakan saja gitu. Ikuti aja prosesnya Pak ya. Nah, kemudian apa saja nih strategi yang Bapak untuk mengembangkan potensi tersebut Pak? Strategi saya untuk mengembangkan kompetensi adalah dengan mengikuti komunitas guru. Saya aktif di MGMP, terus mengikuti pelatihan yang mendukung program baik berupa daring maupun luring gitu. Terus serta banyak membaca dan bertanya kepada ahlinya. Baik Bapak, alhamdulillah selesai sudah ya diskusi kita mengenai pendampingan 7 ini. Terima kasih Bapak sudah berbagi mengenai tugas modul 3.3 ya Pak ya. Kemudian juga tentang tadi komunitas praktisi, kemudian evaluasi Bapak selama 8 bulan ke belakang, dan juga aplikasinya untuk pembelajaran di sekolah, dan juga mengenai kompetensi Bapak ya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses selalu untuk Bapak. Jangan lupa untuk selalu mengatur waktu karena kegiatan-kegiatan kita belum selesai, masih ada 2 bulan ke depan ya Pak ya. Dan juga untuk minggu depan insya Allah akan dilaksanakan Loka 8 ya Pak ya. Nah, untuk waktu ini belum fix, nanti kita kalau misalnya sudah fix nanti dikabari kembali. Tapi terima kasih Pak, ini sudah berbagi untuk pendampingan individunya. Sehat selalu untuk Bapak ya. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan juga waktu yang telah ditentukan sama program-program kita juga tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sekali lagi Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.